Scripted banget Bu nanti Bu. Iya. Oke, sudah mulai di-record. Oke, terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Doni. Jadi beliau ini adalah senior manager HRD ya Pak Doni di PT Berata Indonesia. Nah, sebenarnya posisi kita ini posisi yang sangat strategis untuk job seeker gitu ya, karena di Gresik ini banyak sekali industri, tinggal kita ini kemampuannya sudah qualified atau belum. Nah, nanti saya akan agendakan Pak Doni, kita akan mengulik semua perusahaan yang ada di Gresik, kira-kira kualifikasi dari industri itu seperti apa sih untuk kami persiapkan, nanti bisa kami masukkan di kurikulum, bisa juga kami latih soft skill apa sih yang perlu kami tanamkan ke mahasiswa UISI ini pada posisinya dan seluruh mahasiswa Nusantara pada umumnya. Saya minta apakah ada mahasiswa dari luar UISI di sini? Oh ya? Kan? Jika di link pendaftarannya itu ada dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ya, Mbak Arjuliska dari mana, Mbak? Saya dari Politeknik Sinarmas Brokol, Bu. Politeknik mana? Sinarmas Brokol dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Masya Allah, selamat datang dari Kalimantan. Mbak Arjuliska. Iya, Bu. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada juga Mas Cisan, ini tadi dari mana Mas Cisan ya? Universitas Islam Malang atau UIN Maliki? Dari Politeknik Manufaktur Ceper, jurusan Teknik Pengecoran Logam, Bu. Oke, di kota mana itu, Mas? Klaten, Bu, tepatnya. Wah, Klaten ini lagi banyak artisnya ini ya, YouTuber ya. Ada lagi saya sapa yang dari luar UISI, silakan. Ada yang dari Universitas Brawijaya, ada dari UMM Pak Doni, ada UMM. Terus kemudian ada dari Institut Teknologi Nasional Malang, ada dari Universitas Brawijaya. Wah, ramai sekali nih audiensnya untuk Doni ini. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, ada Universitas Wijaya Kusuma ya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas hadirannya. Selamat datang di forum virtual UISI gitu ya. Meskipun kita tidak berkunjung langsung ke UISI, kami mengucapkan berterima kasih atas atensinya untuk hadir di workshop kami ya. Bisa dilihat nanti kalau mampir ke UISI mahasiswanya cantik-cantik kayak Caca gitu ya. Oke, sebelum saya mulai saya akan bacakan dulu CV dari Pak Doni. Pak Doni, riwayat pendidikannya, beliau dulu S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, ini baru curhat-curhatan nih tadi ya. Iya, betul-betul. Dari Malang, saya juga Arema ini kebetulan. Beliau saat ini mengabdi di Barata. Sebelum dari Barata ternyata beliau juga pernah ke BHS Tech ya Pak Doni ya? Iya, PT BHS Tech serta PT Istana Cipta Sembada. Ini pas banget dengan topik yang dibahas Pak Nur Hadi Irba tadi, bahwa kadang kita untuk menemukan passion itu harus dicoba dulu. Jadi barangkali apakah itu passionnya, ternyata dulu Pak Doni mungkin di PT Istana Cipta Sembada belum dapat 4K tadi yang kita pelajari ya. Apa? Enjoy, easy, excellent, earning. Mana ini? Siapa tahu nanti, oh ternyata kurang memakmurkan, saya pindah deh ke PT Barata yang lebih memakmurkan gitu ya Pak Doni ya. Iya. Oke, ini ada beberapa pengalaman organisasi dari Pak Doni. Beliau adalah Ketua BEM Fakultas Psikologi UMM, luar biasa ya. Ketua Komisi Senat UMM, Ketua HMI Komisariat Psikologi UMM, juga pernah jadi Wakil Ketua OSIS SMP 1 Kamal. Wah, dari mana ya? Dari SMP ya, Bu? SMP 1 Kamal, iya. Saya dulu juga Ketua OSIS, Pak, zaman SD. Jadi, zaman SD, mohon maaf, masih nggak ada OSIS ya, SMP. Zaman SD. SD-nya mungkin udah maju ya. Udah ada OSIS. Dari SD sudah cetar. Ya, jadi seperti kita lihat, ketika kita melihat CV dari orang-orang penting nih, salah satunya Pak Doni, ternyata beliau itu mengasah soft skill itu bukan tiba-tiba Pak Doni jadi senior manager gitu ya, tapi beliau melatih dirinya sejak SMP, bahkan beliau sudah
tertarik dengan leadership, tertarik dengan organisasi sejak SMP, terus kemudian dilanjutkan di SMA pastinya ya Pak ya, terus kemudian di universitas. Nah, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang Pak Doni, tentang pengalaman Pak Doni serta PT Barata nih Pak. Kami ingin tahu kualifikasi PT Barata itu seperti apa sih, terus kira-kira tadi seperti pernah saya singgung sebelumnya, kira-kira apakah perlu sampai dimasukkan ke kurikulum sih kualifikasi dari perusahaan saat terutama di PT Barata ini? Karena tadi kalau mendengar curhatan dari Mas Hadi, itu pada dasarnya ternyata berperan di HRD itu juga nggak semudah yang dibayangkan ya. Kita itu kadang butuhnya itu yang spesifikasi seperti ini, tapi yang melamar itu belum gitu ya. Jadi seolah-olah itu nampak seperti lowongan pekerjaan itu sedikit. Padahal itu tidak demikian. Tapi sebenarnya lowongan pekerjaan itu tetap banyak. Namun kualifikasi personal itu biasanya yang belum memenuhi dari harapan industri seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan memulai hari ini dengan Industrial Career Insight akan dimulai dengan PT Barata Indonesia. Silahkan dikupas tuntas Pak Doni. Tuntas ya. Sampai matang ya. Kayak apel ya dikupas tuntas. Bagi yang penasaran seperti apa kualifikasi dari PT Barata atau ingin tahu yang lain selain kualifikasi, boleh langsung dituliskan di chat gitu ya. Nanti kita akan bahas dengan Pak Doni. Kayaknya kameranya dinyalakan aja ya supaya Pak Doni nggak ngomong sama komputer ya, supaya kelihatan wajah cantiknya. Coba dinyalakan dulu. Silakan teman-teman yang cantik-cantik. Ini ada Nur Hadi Aldo ada di sini Pak Doni, luar biasa, kebanggaan ya. Ayo silakan dinyalakan. Oke, Mbak cantik ini Mbak Yuyun Erianti, silakan dinyalakan. Mbak Nina Dia, Monika cantik-cantik, ayo dinyalakan. Meli. Masih ada Balkis juga tadi saya lihat. Ada Balkis, ayo dinyalakan semua biar Pak Doni nggak ngomong sama laptop ya. Oke. Oke, kayaknya beberapa sudah nyala. Jadi selama sesi berlangsung, silakan di mute kecuali jika ada yang ingin ditanyakan boleh di-unmute kemudian berbicara. Ya. Oke, langsung saja Pak Doni untuk mempersingkat waktu. Kami persilahkan Pak Doni, silakan. Baik, terima kasih Bu Puji, Mbak Caca ya. Sama Mas Faris kalau nggak salah. Mas apa tadi Bu? Mas Hafiz. Mas Hafiz. Oke, terima kasih udah memberi kesempatan pada saya dari PT Barata Indonesia. Senang sekali hari ini kita bisa sharing ya. Kalau saya senangnya itu bicaranya sharing karena kebetulan saja saya itu lahir duluan gitu ya, daripada teman-teman. Sehingga waktunya sharing gitu ya, nggak bisa menggurui kan kurang pas. Tapi kalau sharing kita nanti bisa saling bertukar informasi. Tadi beberapa ada yang dari Ceper itu kenal sekali dengan Barata biasanya, harusnya ya. Ya magang kakak tingkat ada yang di Barata. Oke. Jadi kita memang industrinya salah satu yang disupport adalah pengecoran atau foundry. Salah satu unggulannya memang dari Ceper ya, sama di Bandung. Di Bandung itu ada Politeknik Manufaktur. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami PT Barata Indonesia, mungkin slide-nya bisa dibantu ya. Saya coba untuk mengenalkan dulu nih sedikit tentang Barata Indonesia. Tadi video sudah ditampilkan. Jadi Barata Indonesia itu merupakan BUMN ya. Dulu BUMN kita itu ada 147 BUMN, termasuk lebih banyak lagi kalau dihitung dengan anak perusahaan dan cucu perusahaan. Tapi dengan berjalannya waktu, Pak Presiden, Pak Jokowi ini ingin mengholding beberapa BUMN, mungkin salah satunya Semen Indonesia ya. Semen Indonesia sudah di holding, pupuk mungkin, terus
perkebunan ya. Jadi di holding sekarang tinggal 120-an ya. Rencananya nanti ada 70 BUMN yang murni kelola oleh negara. Jadi ada 70 BUMN. Nah, Barata masuk dalam holding manufaktur atau klaster manufaktur yang dibentuk. Hari ini kita ada 6 member, yaitu Barata Indonesia, ada industri kereta api di Madiun, ada Boma Bisma Indra di Surabaya, ada Dok Perkapalan Surabaya, lalu ada Dok Koja Bahari di Jakarta, sama industri kereta api, industri kapal Indonesia ya di Makassar. Nah, khusus Barata, kami diamanahkan sama negara untuk menjadi ketua holding, ketua klaster. Ya, mudah-mudahan nanti industri manufaktur di Indonesia bisa jadi lebih maju lagi. Nah, ini sedikit sekilas tentang Barata Indonesia. Kami berdiri sejak tahun berapa ya, kalau saya masih ingat itu, ada yang cerita 1901 dari zaman Belanda. Jadi nama kita dulu Envibrat. Kita ada di Surabaya di jalan saya lupa jalannya, Ngagel, jadi di Ngagel. Lalu kita tahun 70-an diambil negara, dijadikan perusahaan negara. Lalu tahun 2019 sampai tahun 2000 kita ekspansi ke Gresik karena di Surabaya tidak boleh ada industri. Akhirnya kita berhome base di Gresik. Jadi sudah sekian tahun ya, kalau dihitung diambil dari negara, kita berdiri sejak 70-an, ya kurang lebih usia kita ada 49 tahun. Lalu kemudian kita bergerak di bidang mungkin bawah, lanjut, slide berikutnya. Terus bawah, terus, lanjut, bawah lagi. Nah, ya stop tadi atas mas. Kita View Plus, jadi Barata Indonesia itu bergerak di bidang View Plus kalau visi misi perusahaan, food, energy, water, sama lain-lain plusnya itu komponen dan machining ya. Food itu bukan berarti kita buat makanan, tapi kita support industri makanan. Ada gula, di gula kita memperbaiki seluruh perusahaan atau workshop ya, pabrik dari PT PN sama anak perusahaannya. Lalu garam, kita buat pabrik garam untuk PT Garam. Lalu kelapa sawit, kita buat pabrik kelapa sawit di Bombana, Sulawesi. Di Papua kita juga bangun pabrik sagu waktu itu. Lalu energi, kita bergerak di bidang energi untuk suplai plant atau power plant. Jadi kita tahun 2018 kemarin akuisisi PT Siemens Indonesia milik Jerman di Cilegon, itu kita beli untuk meningkatkan komponen dalam negeri. Salah satunya adalah bahan baku. Nah, energi ini kita bantu untuk Pertamina maupun di PLN. Jadi itu salah satu gambar yang kita bangun di NTB, di Lombok. Programnya dari Pak Jokowi di 3000 megawatt ya. Itu energi. Kalau water, kita bekerja sama biasanya dengan Wika atau PP untuk membuat konstruksi bendungan. Biasanya kita dapat untuk mengerjakan pintu air. Kalau di Gresik itu ada Sembayat. Nah, pintu air Sembayat itu Barata yang buat, karena itu keahlian kita memang. Lalu komponen dan machining. Komponen kita buat untuk pelindo di peti kemas ya. Kita bangun alat angkutnya supaya dari kapal ke truk itu kita yang desain dan kita buat. Lalu foundry. Nah, foundry itu produk kita manufaktur yang paling unggul.
Salah satunya adalah dia buat bugi. Nah, bugi ini untuk komponen kereta api. Jadi kalau PT Inka ingin mengekspor kereta api lengkap, pasti buginya itu dari Barata Indonesia. Tapi kita juga punya lisensi dari karena Barata itu punya pabrik cor terbesar di Indonesia dan di Asia. Jadi Amerika, ada industri Amerika namanya AR itu mensertifikasi kami setiap tahun untuk memproduksi bugi yang dijual ke luar negeri, ya, diantaranya Amerika, Kanada, Meksiko, atau bahkan sampai ke Rusia. Tahun lalu kita buat ke Rusia. Jadi itu lisensi kita di manufaktur. Alhamdulillah sampai hari ini memang kita terdampak COVID, tapi tidak terlalu signifikan. Memang kalau untuk foundry yang terkendala memang hanya di construction ya. Itu sekilas tentang Barata. Hari ini kita temanya adalah bagaimana sih berkarir gitu ya di industri. Jadi tadi sudah sempat disinggung, kalau saya masih percaya bahwa berkarir itu passion memang, apalagi hari ini. Jadi tidak sembarangan berkarir itu apa yang bukan jadi minatnya itu dijadikan tempat ya. Jadi teman-teman harus tahu passionnya apa dulu. Makanya kalau saya sering ke kampus, saya mesti bicara sama dosen-dosen bahwa teman-teman yang mau magang itu harusnya sudah dipetakan. Siapa yang mau ke industri, siapa yang mau berwirausaha, atau bahkan siapa yang mau jadi ASN gitu ya. Supaya nanti nggak salah treatment. Karena magang hari ini sudah luar biasa ya. Mungkin saya, Bu Puji dulu magang itu nggak ada uang saku, tapi sekarang di BUMN kita berikhtiar bahwa untuk memajukan generasi muda, salah satunya peran BUMN itu adalah dengan membuka magang. Magangnya nggak nanggung-nanggung nih, 6 bulan ya. Magang dicarikan kampus, kampusnya berdiskusi dengan BUMN, lalu ada kesempatan magang di situ dan teman-teman dikasih uang saku, meskipun beragam ya. Tapi kalau saya titip pesan, jangan dilihat uang sakunya, tapi pengalamannya. Kalau uang sakunya bonus ya. Pak Doni, mohon maaf, itu kameranya kepencet seperti ya Pak Doni? Kenapa? Nggak kelihatan. Oh ya? Saya kameranya nggak muncul. Masih muncul? Oh, tidak muncul Pak, hanya nama saja. Oh ya? Tapi saya bisa lihat muncul tapi nge-freeze. Oh, ngeheng ya kayaknya. Sinyal mungkin Bu. Oh ya udah, monggo dilanjut aja. Oke, tapi suara lancar ya Bu ya? Suara lancar, alhamdulillah. Oke, mungkin masuk ke slide. Nah? Ya. Operator mungkin bantu saya ke slide, bisa dipaparkan. Jadi saya lanjutkan, memang itu tadi pesan ya untuk teman-teman, karena teman-teman itu punya kesempatan yang besar sekarang ya. Tidak seperti kami dulu, dan itu tolong dimanfaatkan betul. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah mau lulus atau yang sudah lulus bagaimana ya? Nah, kemarin saya coba untuk memaparkan di slide, nanti kita diskusi saja, karena ini materi ringan sih sebenarnya. Saya coba akan membahas terkait dengan, boleh bawahnya dong? Ada 3 konten yang ingin saya utarakan hari ini ya. Satu, kalau berkarir di BUMN itu bagaimana, terus kompetensi apa, bagaimana diimplementasi di Barata ya. Nah, saya ingin bercerita tentang COVID, coba bawahnya dulu, lanjut. Nah, kalau saya bertanya, will it the digital transformation of your company? Mungkin teman-teman menjawabnya, kalau dulu CEO ya, apa yang membuat kita sekarang berbeda dengan yang lalu, sekarang bisa jadi karena COVID ya. Jadi perusahaan-perusahaan sudah tidak lagi berbicara tentang kontekstual atau konvensional, tapi sekarang sudah bicara digital. Termasuk kampus juga mau nggak mau harus bicara digital. Nah, lanjut slide berikutnya.
dampak COVID terhadap Indonesia ini. Coba lihat bawahnya lagi. Nah, kalau saya source ke IMF, Indonesia itu luar biasa ya dampaknya. Sampai ke tahun 2021, jadi kalau 5,3 setara 7,05 juta orang yang akan nganggur, ini prediksi, semoga nanti tidak benar ya. Tapi ini prediksi yang harus dilakukan Indonesia dan pemerintahannya adalah supaya kita tidak sampai ke sana gitu ya. Bayangkan kalau pengangguran itu sudah luar biasa, maka dampak sosialnya cukup besar. Apalagi yang nganggur itu mahasiswa atau angkatan muda gitu ya. Sayang sekali. Lanjut. Nah, karena dampak COVID itu luar biasa, dan ini bertolak belakang dulu sebelum COVID, kita bicara millennials. Nah, Indonesia itu sekarang sedang dalam kondisi ya, sedang dapat bonus demografi. Dulu yang berhasil memanfaatkan dari bonus demografi adalah Jepang, Korea, sama Cina. Harusnya nih Indonesia tahun 2018 sampai 2030 ini harusnya berhasil nih memanfaatkan bonus demografi karena anak-anak mudanya sudah mulai muncul kan. Tapi karena COVID tadi bagaimana dampaknya? Nah, kita harus persiapkan diri ya. Lanjut. Nah, sekarang kita ada di era mana? 1G dulu hanya bisa telepon dan teleponnya itu besar ya. Lalu 2G dulu hanya bisa SMS, telepon dan sebagainya. Sekarang sudah 3G, masuk ke tahun berikutnya itu bisa internet, lalu 4G udah bisa video kayak sekarang gitu ya. Bahkan sekarang mungkin peralihannya. Kalau saya kemarin sebelum COVID itu lihat HP, ada yang fast charging. Jadi hitungan menit dia sudah ngecas dan full 100% lagi, ini luar biasanya. Itu kita sebenarnya sudah ada di pertengahan nih antara 4G sama 5G. Jadi hampir ke arah 5G itu. Apa yang harus kita siapkan? Mungkin kalau Mbak Caca sudah di informatika sudah enak nih. Sudah siap nih, senyum-senyum aja dia kan. Tapi yang lain bagaimana nih? Saya punya teman magang dulu. Teman magang ini sekarang jadi karyawan kami, karyawan kontrak. Dulu waktu magang saya challenge. Dia lulusan informatika, terus saya tantang dia di HC. Dia mau, tapi hari pertama dia bingung ya. Saya ngapain mas gitu. Saya kasih flow proses, semua HC itu saya kasih pembekalan. Akhirnya dia mengerti. Apa yang dia lakukan adalah digitalisasi. Berarti beruntunglah orang-orang yang kuliah di informatika ya. Karena Anda bisa kemana-mana itu ilmunya tuh. Tapi saya magangnya di Human Capital juga, Pak. Di kan, pengembangan SDM, betul. Betul. Sama seperti yang di Barata, yang dilakukan sama teman magang kemarin. Jadi ilmu itu kalau dia mau challenge, ya dia akan naik ya. Kalau Anda hanya mengembangkan kompetensi yang sekarang dimiliki ya, nggak ada apa-apanya. Makanya di awal tadi Bu Puji bilang, organisasi itu penting. Saya menyadari betul bahwa yang membentuk saya itu sebenarnya bukan sepenuhnya materi perkuliahan, tapi organisasi-organisasi yang pernah saya ikuti ya. Secara tidak langsung itu yang akan membangun mimpi saya gitu ya. Usia saya sekarang 31, jadi saya dulu nggak bisa membayangkan kalau saya nggak mengupgrade kompetensi, maka saya mungkin sekarang masih belum ada dikasih kepercayaan untuk jadi senior manager. Kalau di BUMN, senior manager itu eselon 2 tingkat, 2 level di bawah direksi. Beri tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Pak Doni 31 eselon 2, saya 31 anaknya 2, Pak. Oh. Umuran ternyata sama Pak Doni. Pokoknya ada duanya gitu. Termeso. Betul. Nah itu
teman-teman harus bisa menulis mimpinya ya. Jadi saya minta ingin sharing itu coba ditulis mimpinya. Tadi saya sudah bicara sama admin untuk ada video ini, nanti coba teman-teman lihat di ini. Itu perjalanannya teman-teman ITB. Bagaimana dia menuliskan mimpinya untuk dia akan menjadi apa nih setelah ini, setelah ini, setelah ini. Kalau di psikologi itu mimpi itu alam bawah sadar ya. Ketika kita sudah membiasakan untuk menuliskan mimpi itu atau menanamkan ya di dalam hati, maka itu akan terwujud gitu ya. Percaya apa nggak percaya teman-teman, mungkin dulu kuliah di mana terus sekarang ada yang sudah kerja, itu adalah mimpi Anda sebelumnya. Itu materi psikologi sebenarnya. Itu intermezzo ya. Lanjut, setelah ini nah di era ini itu yang jadi masalah adalah isu yang besar adalah big data. Ini Mbak Caca lagi-lagi udah biasa ya. Bagaimana orang terhubung dengan kompleksitas data gitu ya. Yeah. Data harus cepat, data harus real time, data harus valid, akurat ya, itu hari ini sedang terjadi. Nah, apakah teman-teman siap apa enggak? Misalkan nih kalau di pekerjaan itu kita diminta deadline. Mungkin dipakai rapat itu besok pagi, tapi enggak besok pagi yang dia minta, tapi nanti sore itu sudah harus ada progres. Nah, progres itu yang disebut big data atau kalau di HR itu ya kecepatan informasi. Kita ditanyai berapa jumlah karyawan Barata, itu harus dengan konsep digital yang jelas ya, dengan big data yang besar, karena real time. Kalau itu tidak bisa ditampilkan, maka data tidak valid. Ya. Maka nanti akan berdampak pada kelangsungan yang lain ya. Misalkan presentasi jadi tidak jelas nih datanya, ini salah, tidak valid. Nah, teman-teman harus bisa menampilkan itu tuh. Tapi jangan langsung kuliah di informatika, oh berarti saya salah jurusan, enggak juga. Nanti mau jurusan permesinan atau jurusan psikologi kayak saya, tapi kita harus bisa mengupgrade diri gitu ya. Bagaimana caranya punya kompetensi yang mungkin kita belajar informatika sama teman-teman yang lain gitu ya, supaya kita bisa menampilkan data yang baik. Nah, ada 5 faktor tadi ya, termasuk sekarang robotik itu luar biasa gitu ya. Di BUMN waktu COVID kita bangun rumah sakit ya, rumah sakit Pertamina yang dibangun sama teman-teman Wika sama PP. Di dalamnya perawatnya itu sudah digantikan sama mesin gitu ya. Itu ada di Jakarta. Itu sudah terjadi sekarang ya. Nah, pertanyaannya kan terus kita manusia itu mau kerja apa kalau kemudian diganti sama mesin. Tapi percayalah bahwa manusia itu luar biasa ya, unik. Jadi nggak sama. Jadi kalau tadi Bu Puji tanya, kalau kita mau masuk perusahaan itu gimana? Saya kalau orang tes psikologi, ya, kalau saya orang psikologi harusnya, saya mau tes dimanapun lolos ya, karena kan orang psikologi ya. Saya tahu ya Pak ya. Tahu. Yang harus diisi yang mana, ini tes apa, itu tahu ya. Tapi tidak sebenarnya jadi HRD itu susah-susah gampang. Kita mau cari karyawan itu yang seperti apa? Level apa? Lalu jabatan apa? Pekerjaannya di mana? Orang teknik mesin, kalau di Barata kita pakai itu di workshop maupun di proyek ya. Tapi berbeda psikisnya orang di workshop sama di proyek. Orang di proyek, kalau kami mengilustrasikan dia harus keras ya. Tapi kalau di workshop nggak bisa. Orang teknik mesin nggak harus keras. Maka yang dicari dinamika psikologinya berbeda itu. Jadi teman-teman nanti kalau tes psikologi di perusahaan, terus gagal jangan dikira, wah saya ada kelainan psikologi, enggak juga. Jangan dianggap seperti itu, nanti terus teman-teman datang ke konseling, saya salah apa gitu. Enggak, itu perusahaan-perusahaan itu sedang mencari orang yang cocok di jabatan tersebut gitu ya. Bisa dikembangkan. Misalkan kalau di BUMN itu ada jalur, nanti saya kupas sedikit. Di BUMN itu ada jalur MT, ada jalur apa? Kalau di bank itu program pengembangan staf ya, PPS dan lain-lain. Itu kalau jalur itu kan itu jalur yang digunakan untuk leader. Dia
akan di-upgrade untuk menjadi pimpinan. Nah, maka dinamikanya juga berbeda sama orang yang direkrut secara kontrak atau menduduki posisi-posisi yang tidak sampai ke struktural. Itu berbeda. Nah, lanjut. Nah, bagaimana di BUMN nih? Tadi saya sudah mengupas milenial, terus dampak COVID. Nah, BUMN itu sejak tahun 2019 kita jadikan satu perekrutan tenaga kerja gitu ya. Namanya rekrut bersama BUMN. Slide berikutnya, BUMN itu punya ada 147 BUMN ya, tadi sudah saya sebutkan. Terus dilakukan secara rekrut bersama. Nah, lowongannya waktu itu ada MT, ODP, sama PPS ya. Mungkin slide-nya bisa diteruskan, Mas. Yang bawah. Nah, ini. Nah, ada 3 kategori rekrut bersama waktu itu, yaitu reguler, rekrut disabilitas, sama rekrut kawasan timur Indonesia. Jadi kita buka lowongan di 3 kategori. Rekrut reguler ini orang yang, mohon maaf, yang memang normal-normal saja ya. Terus rekrut khusus disabilitas, lalu rekrut kawasan timur Indonesia, ini khusus untuk teman-teman yang ada di Papua. Nah, lalu kita mengedepankan keterbukaan ya, informasi dapat diakses secara online dan pelaksananya online. Jadi tidak lagi BUMN, misalkan Barata itu membuka lowongan. Kalau itu di Barata kita ambil jalur MT, jadi manajemen trainee, nanti kita khususkan dia untuk menjadi leader di Barata. Nah, kita ikutkan program karir di BUMN itu lewat jalur program perekrutan bersama. Itu gambarannya. Jadi teman-teman harus mulai cari nih kalau memang mau join di BUMN, masuk ke websitenya BUMN, nanti ada namanya FHCI, Forum Human Capital Indonesia. Disitulah informasi magang bersama maupun perekrutan bersama. Kapan dilakukan, ini coba teman-teman akses. Karena kan semua punya Instagram ya, silahkan manfaatkan teknologi, jangan dimanfaatkan kan dengan hal-hal yang lain. Lalu kompetensi, nah saya nggak mau bicara kompetensi itu dari teknikal ya, berat nih kalau teknikal. Karena masing-masing orang punya pengalaman teknikal yang luar biasa gitu ya. Tapi saya mau coba lihat dari sisi yang lainnya. Jadi kompetensi yang harus dimiliki, kompetensi mutlak yang harus dimiliki oleh seluruh karyawan, calon karyawan, sebagai pembeda dengan calon karyawan yang lain. Hal paling gampang adalah, misalkan dalam melamar pekerjaan, kalau dulu konvensional, mengirim lamaran pekerjaan itu dengan amplop ya, dengan map warna coklat. Kalau saya jadi HRD mesti, pertanyaan saya apa yang membedakan antara lamaran si A dan si B. Padahal lamaran yang masuk ada 1000. Saya harus memilah yang mana. Nah, teman-teman harus kreatif ya dalam menulis lamaran. Misal CV-nya harus bentuknya beda. Atau amplopnya bahkan ya. Setidaknya amplopnya itu dilihat gitu ya. Misalkan warnanya kuning atau merah muda, yang lainnya coklat, Anda kuning. Itu paling tidak melihat membuat si HR ini tertarik ya untuk membaca. Nah, nanti di dalamnya CV-nya harus bentuknya seakurat mungkin, terus seperti tadi, seperti big data, jadi bisa dipertanggungjawabkan dan itu valid gitu ya datanya. Jangan sampai nanti nomor telepon yang lama gitu, sehingga ada di kontak jadi hilang gitu ya. Atau nomor teleponnya orang tua gitu ya. Nanti orang tuanya yang telepon bingung ya, aku nggak melamar kok. Dikasih telepon sama perusahaan. Nah, itu informasi-informasi itu harus Anda sampaikan dan Anda harus pede ya, menyampaikan profil diri Anda gitu di CV. Termasuk kalau sekarang ada LinkedIn dan sebagainya, Anda harus manfaatkan itu dengan baik gitu, karena HR sekarang kan sudah kemana-mana. Di BUMN itu kita diwajibkan untuk melihat medsos, ini luar biasa ini.
Jadi teman-teman kalau melamar BUMN, ya jangan tampak dalamnya, luarnya saja, tapi tampak dalamnya harus diperbaiki ya. Medsosnya juga harus mulai diperbaiki mulai sekarang. Jadi berapa kali Anda cuit tentang sosial, terus Anda melakukan bullying ke hal-hal yang lain gitu, itu akan menjadi catatan. Nanti coba kalau Wisi ada yang magang di Telkom, Telkom itu luar biasa, dia sudah punya data banyak tuh terkait dengan itu. Maka hati-hati sekarang. Nah, itu kompetensi soft skill yang harus dimiliki gitu. Jadi kita harus hati-hati. Belum, misalkan yang punya sertifikasi pengelasan ya, dia belum ngelas saja sudah ditolak ya. Padahal ngelasnya sudah bagus nih, tapi karena medsosnya kurang bagus gitu, maka dia nggak bisa dipilih, kan sayang. Jadi teman-teman sudah mulai, ayo diperbaiki lagi kompetensi. Jangan khawatir kalau kompetensi hard skill itu kan bisa dilihat, pasti nanti saat tes akan dicoba gitu. Tapi kalau soft skill kita harus mempelajari lebih dalam. Ya, itu tugasnya HR. Bagaimana orang itu bisa didevelop kedepannya adalah dengan mengenali dulu karakternya di awal. Makanya kenapa ada tes psikologi, kenapa kita harus searching data di internet terkait diri Anda, itu salah satu data yang kita pakai untuk mengidentifikasi awal teman-teman semua. Lanjut, slide berikutnya adalah, nah 10 skill di tahun 2020 ini menurut teman-teman BUMN ya. Dan harus dibantu sama BUMN, makanya kita harus punya magang dan perekrutan bersama. Yang pertama adalah complex problem solving. Tidak ada hard skill, jadi problem solving itu kan bisa dipelajari. Tapi diri sendiri itu belum tentu bisa melakukan problem solving kalau tidak ada masalah yang didapat gitu ya. Lalu critical thinking, kreatif itu juga perlu. Bagaimana berhubungan dengan orang lain. Nah sekarang kalau anak-anak milenial itu inginnya kan kolaborasi, bukan instruktif ya. Jadi kalau ada pekerjaan itu, dia sukanya kolaboratif. Maka lakukan itu. Harus punya jaringan yang besar. Harus mampu berteman dengan orang banyak gitu. Lalu emotional intelligence ya. Service orientation itu juga perlu. Negosiasi juga perlu, public speaking ya. Maka teman-teman mulai belajar nih sekarang public speaking. Bagaimana berpikir secara fleksibel itu juga perlu. Kalau keras pendirian juga nggak akan menjadi talent ya di perusahaan, karena perusahaan nggak perlu orang yang terlalu keras, tapi yang fleksibel, yang bisa bisa diajak kerjasama yang dibutuhkan ya. Lalu milenial ya, Mbak, coba geser lagi ke bawah. Milenial di dunia kerja itu yang kita pernah diskusikan ya di BUMN itu, nah ini motivasi kerja karena makna ya. Jadi saya itu milenial di 31, masih lah milenial meskipun mau habis gitu ya. Tapi kalau di psikologi itu nggak ada yang namanya pasca milenial. Milenial itu kan kelahiran 80-an ya sampai 2000. Jadi teman-teman kalau kelahiran segitu ya harusnya masih milenial. Dan harusnya sih semangatnya sih yang milenial, mau usianya 50 tapi semangatnya masih seperti orang milenial, ya dia disebut milenial sih harusnya. Nah, makna itu lebih penting ya. Saya pernah coba tanya ke beberapa karyawan, calon karyawan ya. Barata ini kan kalau di leveling BUMN itu kita masuk, ada 5 kategori, Barata itu masuk kategori keempat ya. Tapi yang dia lihat tidak itu ya, tapi dia ingin membantu Barata ini menjadi lebih baik gitu ya. Nah, orang-orang seperti itu yang kalau di Barata itu yang kita ingin butuhkan. Karena saya tahu bahwa anak milenial bicaranya tidak hanya salary, tapi bagaimana dia bisa berkembang. Makanya tantangannya jadi HRD adalah mendevelopment teman-teman ini. Kalau salary itu pasti akan mengikuti ya. Karena BUMN pasti punya standar. Tapi kalau mengembangkan orang itu masing-masing berbeda gitu ya. Nah, hari ini arahnya ke sana gitu teman-teman milenial.
Lalu dia ingin punya hubungan yang baik dengan atasan, terbuka ya. Terbuka pada perubahan ini kan luar biasa. Kayak tadi industri 1.0 itu bicaranya ke mesin ya. Jadi kita punya prospek 6 kali lipatnya misalnya. Tapi industri 4.0 sampai 5.0 ini tidak seperti itu. Maka orang yang menjalankan industri ini sangat terbuka gitu. Coba anak muda kita create untuk dia melakukan suatu hal, dia pasti akan lebih cepat ya, dibanding orang-orang yang baby zoomer ya. Mungkin Bu Puji masih milenial kok kalian. Semangatnya itu. Udah Karena kuliah kan mirip sama Caca kan. ya benar Bu. Nah, Jenis terbuka kelaminnya ya, Pak. betul. Jadi terbuka pada perubahan itu identik dengan melek teknologi. Nah, itu tolong dimanfaatkan betul supaya Anda punya beginning yang pas ke perusahaan apa yang Anda tawarkan gitu ya. Sehingga Anda bisa menjadi pembeda tadi. Lalu bekerja secara kolaboratif, tidak kompetitif. Nah, itu tadi. Mereka lebih senangnya kolaboratif, kompetisi itu nilai terakhir ya. Dia lebih senang, bahkan ada karyawan itu keluar karena dia nggak mau nih temannya itu menjadi tidak naik jabatan gitu. Ini luar biasa nih. Jadi dia lebih pilih tempat lain, sehingga temannya lah yang jadi promosi, dia mengundurkan diri, dia berusaha di perusahaan yang lain. Ini ada nih kasus yang seperti itu. Jadi berbeda ya cara kerja milenial hari ini dengan yang dulu. Itu yang harus teman-teman lakukan. Atau paling tidak sikap teman-teman sekarang hari ini seperti itu. Nah, terakhir nih tentang milenial, coba di bawah. Ini kemarin ramai sekali, BUMN itu sudah diisi sama beberapa orang-orang muda. Kesempatan, silahkan teman-teman. Bahkan kemarin surat edaran menteri itu mencoba untuk tenaga yang usianya sudah 40 tahun itu bekerja dari rumah. Ini luar biasa. Entah di situ tersirat apa, tapi ini memberi dampak positifnya adalah memberikan kesempatan pada teman-teman muda untuk berkarya. Tahu CEO-nya Bukalapak ya, itu juga jadi direksi di direktur apa direksi kalau nggak salah. Oh, direktur ya, direktur di Telkom. Masih banyak yang lain teman-teman yang usianya, kalau kemarin saya ikuti itu dia kelahiran 85, 86. Sudah jadi komisaris ataupun direksi. Berarti ada percepatan kompetensi di situ ya. Saya yakin mereka sudah melakukannya sejak lama dan tidak melihat waktu ya. Dia mau belajar mau pagi, siang, malam, Sabtu, Minggu dia lakukan untuk mengupgrade diri ya. Nah, kita harus seperti itu. Kenapa dia bisa, kenapa kita nggak bisa gitu ya. Lanjut. Bagaimana di Barata gitu ya. Nah, ini yang saya tadi ceritakan ya. Bagaimana kami melihat calon karyawan itu, ya kita lihat track record-nya di medsos. Dia berteman dengan siapa, apa yang dia lakukan, bagaimana ceritanya, kita coba lihat di situ. Lalu kompetensi itu kita lihat sementara itu kan di latar belakang pendidikan, pelatihan yang dimiliki, terus dia hampir sama dengan portofolionya ya, pengalaman organisasinya gimana, pernah magang nggak, sehingga perusahaan itu nggak ragu untuk merekrut. Jadi kalau teman-teman selama kuliah 4 tahun itu nggak pernah magang ya sayang. Anda harus lebih semangat lagi nih berjuangnya nih. Tapi kalau pernah magang, ini teman-teman yang pernah magang di BUMN, sertifikatnya itu magang bersama, menurut saya itu sertifikat sakti, hampir sama seperti sertifikasi. Jadi ketika masuk ke perusahaan BUMN ya, Anda kasih sertifikat itu ya, dia akan memperhitungkan matang-matang tuh. Karena sertifikat tadi. Nah itu paling nggak ada jembatan ya. Satu langkah Anda lebih maju daripada peserta tes yang lain gitu. Nah di samping itu pengalaman organisasi itu penting ya. Training yang pernah Anda ikuti juga penting. Forum-forum apa Anda coba ikut, misalkan yang keahlian mesin, masuk ke perkumpulan mesin, baca dan belajar di sana dengan yang senior.
supaya nanti ada upgrade diri gitu ya. Nah kalau itu nggak dilakukan ya memang Anda akan sedikit tertinggal dari yang lain. Nah lanjut kita source-nya itu sekarang lebih ke agility gitu ya. Bagaimana orang yang kita lamar, kita cari CV-nya atau calon tenaga kerja ini relevan untuk bisa kita kembangkan. Tadi di awal kita bicara bagaimana dia bisa dikembangkan ya. Personality yang fleksibel gitu ya. Dalam bekerja itu yang kita butuhkan. Jadi sudah nggak ada lagi misalkan saya ini orang teknik Pak tapi keras. Ya itu dulu, tapi sekarang nggak bicara lagi orang teknik harus keras. Kenapa? Di Barata itu ada, ya beliau ini lulusan teknik mesin Brawijaya, ini temannya Bu Puji harusnya. Betul, saya dari Brawijaya. Saat bekerja di Barata, beliau ada di QC. Ya. Setelah di QC, dia dikasih jabatan di sistem, ya, sistem manajemen mutu waktu itu. Sudah tidak lagi bicara mesin ya. Setelah di sistem manajemen mutu naik lagi sekarang kemarin di human capital. Jadi bisa jadi dia bicara mesin, sekarang bicara manusia. Kebetulan waktu itu saya sama beliau sudah 4 tahun ya. Saya ngikuti beliau itu 4 tahun. Sekarang dia ada di sekretaris perusahaan. Jadi menurut saya dia contoh yang bagus gitu. Dia mau mencoba untuk menambah kompetensinya, menjadi orang yang fleksibel, sehingga itu yang dibutuhkan sama perusahaan gitu. Ya, jadi istilah dulu teknik itu keras. Mungkin kalau saya lihat ke beliau sudah nggak ada lagi istilah seperti itu, karena dia sudah menunjukkan tuh, bagaimana dia bisa menjadi orang yang sangat fleksibel ya di perusahaan. Terus organisasi hari ini tuh tidak struktural ya. Mungkin slide berikutnya. Nah, kalau bisa dilihat lebih fleksibel. Dia orang bisa kemana-mana, terus bisa berhubungan dengan siapa, lintas divisi, lintas departemen. Nah itu orang-orang yang dicari. Nah apakah teman-teman bisa seperti itu? Nah harus disiapkan mungkin dari dulu atau mulai hari ini. Kalau tidak, ya teman-teman tidak akan bisa bergerak lebih cepat. Yang ada nanti mengeluh ya. Oh kok kayak gini, saya kok kayak gini gitu ya. Padahal orang yang fleksibel lah yang kita cari. Bisa jadi di semua perusahaan ya, tidak hanya di Barata. Karena itu terbukti beberapa pimpinan yang ada di perusahaan-perusahaan sudah diambil alih sama anak-anak muda. Nah, kalau di Barata saat merekrut, saat merekrut kita sudah lakukan tadi, lalu kemudian apa yang kita lakukan ya, pertama kita cari, lalu kita hire dia, terus kita tempatkan di perusahaan di posisi tertentu. Ketika dia sudah engage, maka kita berharap dia perform atas pekerjaannya, atas posisinya, lalu kita kembangkan, develop. Jadi kalau ada istilah training and develop, kalau training itu bagaimana dia disiapkan di posisinya ya, untuk jabatan itu, tapi kalau di development dia harus pindah kompetensi, dia harus pindah jabatan, dia harus pindah dari zona nyaman gitu ya istilahnya. Itu bedanya develop sama training. Nah, terakhir nanti penempatan secara struktural departemen. Jadi seperti itu hari ini, seperti terakhir dari saya. Jadi moto BUMN itu One Nation, One Vision, Family to Excellent. Mudah-mudahan teman-teman bisa join. Nah terakhir dari saya, kenapa saya pindah-pindah? Tadi kan disinggung sama Bu Puji sedikit tentang biodata saya. Saya pertama lulus tidak
ada magang, dulu magang biasa 1 bulan ya. Lalu saya coba berusaha untuk mencari perusahaan mana yang bisa saya ditampung ya. Perusahaan ini adalah perusahaan swasta, ya, perusahaan kecil. Dia bergerak di bidang industri seafood. Produknya waktu itu adalah udang sama apa? Selain cumi-cumi itu apa? Gurita. Tempatnya di Banyuwangi, nah jauh sekali. Tapi saya harus move ke sana supaya saya berkembang ya, di ilmu HR-nya. Saya di sana 7 bulan, banyak hal yang saya pelajari di sana. Dan memang sementara itu saya berniat untuk mencari pengalaman, karena tidak ada magang. Ya. Sekarang kan enak ya, Bu Puji sudah berusaha semaksimal mungkin, magang 6 bulan. Saya dulu pertama kali kerja, ya saya sebut magang gitu ya, 7 bulan gitu di sana. Gajinya berapa? Gajinya 1 juta. Sekarang kan paling enggak 1,5 ya Bu Puji ya, betul ya? Minimal itu Pak Doni ya. Oh, minimal ya. Ada perusahaan besar bisa jadi, ya itu luar biasa. Tapi itu memang pergeseran budaya yang harus dimanfaatkan sama teman-teman. Nah, di situ saya belajar tentang seafood. Luar biasa ya. Orang psikologi belajar seafood, saya harus bagaimana caranya bisa mempelajari itu. Ada satu hal yang menjadi permasalahan waktu itu, kenapa? Ini masalah nasionalisme. Jadi, ternyata di negara saya itu, di Indonesia ini, kita punya industri yang luar biasa banyak, tapi dalam tanda kutip itu dimanfaatkan sama negara lain. Perusahaan ini itu perusahaan luar biasa sebenarnya karena mengambil hasil alam Indonesia yang luar biasa. Dijual ke Jepang waktu itu hampir 98%. Dan ternyata produknya kembali lagi ke Indonesia jadi apa? Teman-teman tahu nggak? Salah satunya itu ada perusahaan Jepang yang bergerak di bidang makanan ya. Dia membuat value added atas udang. Ya. Jadi udang kita tuh dikirim ke Jepang itu mentah atau semi ya, semi mentah karena dia sudah dibersihkan, tinggal dikasih apa tepung gitu ya dijual ya. Tapi yang saya bicara adalah ini luar biasa, kita ngirimnya tuh murah, dia balik lagi ke Indonesia jadi mahal dan orang-orang Indonesia suka, dikiranya itu asli Jepang padahal bahan bakunya Indonesia. Terus limbahnya yang kita nggak bisa olah dengan baik gitu. Jadi artinya ada kerusakan alam yang terjadi di situ ya. Akhirnya saya coba untuk pindah karena sudah merasa wah sudah cukup lah ini ya. Akhirnya perusahaan kedua saya di tekstil, BSTEK itu sarung. Saya bekerja di sana selama 4 tahun kurang lebih. Itu perusahaan padat karya yang kalau mau berbisnis itu menurut saya butuh ikhtiar yang kuat ya. Kenapa? Karena tenaga kerjanya nggak ada yang bisa, nggak ada yang jurusannya tentang tekstil ini. Jadi saya sebagai HR harus merekrut orang anak-anak SMK jurusannya macam-macam ya, mesin ya, bangunan ya apa semuanya kita rekrut, akuntansi, lalu masuk ke diklat, kita kembangkan dia, kita siapkan dia menjadi operator yang baik sesuai dengan SOP-nya. Nah, di situ saya masuk, ada hal yang aneh lagi. Waktu itu saya diminta ke luar negeri, waktu itu ke Singapura belajar tentang HR. Nah, di sana itu banyak kan produk-produk tekstil, tapi setelah saya coba keliling Singapura itu tidak ada pabrik tekstil khusus. Ya. Ternyata baju yang ada tulisannya I love Singapura dan sebagainya itu kebanyakan itu dari Indonesia. Ya. Nah, kenapa? Karena tekstil itu berat juga ya dalam pengelolaan limbahnya. Jadi lagi-lagi masalah nasionalisme akhirnya wah saya harus kembali ke impian saya, memang ingin ke BUMN. Akhirnya waktu itu saya coba masuk BUMN dan diterima. Jadi benar katanya Bu Puji, dari materi yang tadi disampaikan itu 4 hal ya teman-teman harus temukan. Mungkin passionnya atau mungkin yang lain itu harus ditemukan supaya nanti teman-teman bisa berkembang. Entah apa yang melatar belakangi, tapi teman-teman harus temukan itu supaya nanti tidak salah langkah gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan hari ini. Kita lebih
banyak ke diskusi atau mungkin mau sharing. Saya mungkin ada yang kurang pas, silahkan. Kurang lebih. Oke, terima kasih Pak mohon Doni. maaf, Kak Eri. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya memang ini kalau boleh cerita, saya nggak sempat meeting sama Pak Doni ya tadi ya di awal ya, cuman Mas Hafiz aja. Nah, tapi yang disampaikan Pak Doni itu seperti yang saya harapkan gitu ya. Kayak ada chemistry gitu ya. Saya memang Waduh. mesin apa ya? Mohon maaf ya, ini ada suara mesin bubut lewat. Ya, jadi memang saya biasanya tuh mewanti-wanti Pak Doni, hati-hati kalau update status medsos, karena sekarang itu pola rekrutmen BUMN itu mereka akan melihat digital tracking. Apa yang kalian perbuat di medsos, misalkan mau apa namanya, bullying, terus kemudian apa ya, bullying, terus kemudian ini ya Pak ya, apa itu namanya, provokatif gitu ya Pak Don ya, itu sangat penting. Nah, betul. Ternyata di sini juga diulang lagi sama Pak Doni. Terima kasih banyak ya. Kalau nggak percaya sama Bu Puji nih, Pak Doni ngomong sendiri nih, gitu ya. Ya, jadi kalau yang saya tangkap tadi disampaikan Pak Doni, gimana caranya ini? Karena tadi saya lihat ada sekilas pertanyaan, Pak. Bener nggak sih Pak, kalau lamaran ke Barata itu cuma nyampainya ke pos aja, nggak nyampe di meja Pak Doni, gitu, ada yang tanya kayak gitu. Oh, ternyata itu tadi, kalau biasa-biasa aja Pak Doni nggak tertarik untuk buka dong, gitu. Misalkan dibuat nomornya kamu Hello Kitty gitu ya, mungkin Pak Doni penasaran gitu ya. Jadi harus ada pembedanya. Tapi itu dulu ya Pak Doni ya, karena sekarang kan semuanya sudah serba digital, jadi Pak Doni juga tidak menerima berkas hard. Itu mungkin zaman orang tua. Iya, jadi makanya jangan salah nanti. Betul. Jangan maksa untuk melamar pekerjaan lewat amplop ya. Karena itu tadi nanti bisa sampai ke security. Iya, itu tadi disampaikan gitu. Sudah nge-print banyak. Iya, mubazir ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang saya tangkap kedua juga ketika memberikan informasi ke HRD itu harus jelas gitu ya. Saya mesti menyampaikan, kan dulu itu ada pelatihan pembuatan CV Pak Doni, dan saya sampaikan jika menulis CV itu sampaikan semua apa keahlian saudara. Misalkan saya pernah magang, misalkan Caca nih Pak, saya pernah magang di PT Petrokimia Gresik bagian pengembangan sistem SDM. Nah, saya di sana membuat sistem dengan menggunakan apa misalkan. Terus atau saya ahli di bidang big data, nah seperti itu. Itu karena HRD itu butuh informasi yang jelas gitu ya Pak ya. Nah, terus kemudian tadi yang medsos tadi yang perlu digarisbawahi, sekarang kan sudah terbiasa apa-apa curhatnya di medsos gitu ya. Kesel sama orang tuanya di medsos. Nah, itu bahaya karena BUMN itu bisa menangkap apa yang saudara kerjakan di medsos gitu ya. Kalau alay-alay, aduh pengen apa nih, pengen kopi, itu nggak terlalu ngaruh ya. Cuman kadang kalau misalkan kena BUMN serius, aduh ada kok alay banget gitu ya. Udah nggak minat, buang gitu ya Pak ya. Ya, jadi sekarang mulai diatur lagi jarinya ya supaya kita pleset nanti. Saya kan punya 10 sertifikasi Pak, IPK saya kan 3,99, bagaimana saya bisa nggak lolos nih ke PT Barata, misalkan ke PT Semen Indonesia. Ternyata bisa jadi karena ada digital tracking kita yang tidak baik, seperti itu ya Pak ya. Nah, terus public speaking juga perlu diasah nih, kata Pak Doni. Nah, ini cocok banget, ini kita agendakan selanjutnya ya. Caca siap jadi pemateri untuk acara public speaking ya Pak. Saya agendakan. Nah, terus ini lagi Pak, ini pas banget ini Pak. Iya, ini pas banget, jangan idealis, pokoknya nggak boleh keras, pokoknya aku maunya iki, nggak mau gitu ya, nggak boleh ya Pak ya. Jadi sekarang harus idealismenya sudah mulai diturunkan dan kita harus fleksibel. Ini kok kayak ngerti banget gitu ya Pak Doni, apa yang pengen disampaikan. Padahal kita nggak sempat meeting loh Pak, beneran ya Pak ya, sempat meetingnya sama Hafiz aja. Oke, sekarang langsung saja saya buka. Iya, Mas Hafiz sudah jelas. Iya, luar biasa. Silakan saya beri kesempatan bagi penanya. Ini kayaknya sudah ada di kolom chat, sudah hilang ini. Karena tadi saya ada dua. Bisa dibacakan Caca?
Oke, ini ada pertanyaan dari Ervan Ahmad MRWC. Kualifikasi spesifik seperti apa yang dibutuhkan untuk melamar sebagai drafter atau engineer di PT Barata, Pak? Wes. Job seeker nih, Pak. Oke. Sudah pengen join nih kayaknya. Yang pasti kalau drafter atau engineer itu dia harus punya atau dia mampu ya pakai beberapa sistem atau aplikasi yang memang dibutuhkan untuk menggambar ya. Jadi memang nanti prakteknya pada saat penerimaan secara hard skill, kita minta mereka untuk menunjukkan skillnya dia untuk jadi drafter atau engineer. Selebihnya itu memang tidak terlalu kita banyak meminta secara dan kalau orang yang mohon maaf ini titik bisa kita apa namanya istilahkan itu seperti anak mama gitu ya. Jadi kita nggak butuh tuh orang yang seperti itu. Jadi kalau dia struggle, dia bisa hidup nih di project. Maka kemarin waktu lowongan mahasiswa belajar di site atau di project supaya mereka mampu beradaptasi dengan beberapa tugas dan tanggung jawabnya. Karena kalau sudah lebih dari site, dia sudah pernah pengalaman di site atau di project Barata, maka itu akan menjadi leader. Jadi spesifiknya ya hanya dia bisa pakai beberapa apa namanya alat kerja yang dia pernah lakukan software yang membantu dia untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Nanti kita biasanya tes meskipun kita punya software sendiri gitu. Kayak gitu sih Mbak. Oke, terima kasih. Yang kedua aja, punya saya juga nggak kebaca, Cak. Ini yang kedua ada Cisan WN. Yang ceper tadi ya? Iya, Politeknik Manufaktur Ceper, jurusan Teknik Pengecoran Logam. Untuk lulusan mahasiswa dari Foundry, setiap tahunnya di Indonesia tidak lebih dari 100 mahasiswa. Dari Polman Bandung dan Polman Ceper. Secara data, dari kakak tingkat khususnya dari Polman Ceper, sedikit kesulitan dalam mencari pekerjaan pada bidang yang digeluti yaitu Foundry. Kira-kira gimana tuh, bisa berusaha apa lagi nih Mbak Cisan untuk mendapatkan pekerjaan karena langka gitu katanya Pak. Betul Mas Cisan ya dari Ceper. Jadi memang Foundry hari ini tuh sedikit sekali ya. Jadi mahasiswanya juga akhirnya tidak mudah terserap di pasaran gitu ya. Artinya Anda harus coba cari alternatif lain ya ketika nanti untuk sementara ini Anda tidak bisa mengisi lowongan di bidang yang Anda geluti, tapi Anda punya spesifik lain yang Anda bisa tawarkan di perusahaan ya. Bisa jadi Anda lulusan Foundry, tapi ketika melamar di Barata misalkan Anda punya kemampuan yang lain, itu akan lebih fleksibel lagi ya untuk bisa diterima. Ya. Jadi saya sih coba untuk lakukan harusnya tidak belajar sesuai bidang yang Anda geluti, tapi coba hal yang lain yang itu bisa mengupgrade diri Anda gitu. Selain nanti menunggu atau apa ya, menunggu proses lowongan yang ada di Foundry, Anda bisa mengupgrade diri. Karena kalau Anda punya kompetensi yang lain, mungkin lowongannya tidak di Foundry, tapi lowongan di lain sehingga Anda bisa masuk dulu nih di perusahaan itu. Memang sedikit sih, sama kayak tekstil ya. Tekstil itu sedikit sekali mahasiswanya, terus basic perusahaannya adalah basic apa namanya, bukan padat teknologi tapi padat karya, sehingga
butuh perjuangan yang ekstra. Nah, ini teman-teman yang lain beruntung sekali nih, misalkan Anda punya jurusan yang banyak pekerjaan yang Anda bisa minati, harusnya lebih challenge-nya lebih besar lagi gitu ya. Kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Doni. Saya sudah baca, saya baca lagi ya. Ya. Oke, Mas Cesa ya tadi ya. Sudah terjawab ya. Sepertinya beliaunya sudah passionnya pakai banget gitu Pak Doni ya. Jadi kayaknya saya maunya di Foundry aja. Udah ini gitu ya. Coba move on Mas. Coba move on dari yang lain dulu. Siapa tahu jodohnya di yang lain gitu ya. Betul. Betul. Ya. Terima kasih Pak Doni. Selanjutnya ya, Ja. Selanjutnya ini perlu dijawab nggak ini dari Alvin Karir ini? Selanjutnya ini dari Yuyun Erianti. Oh, sebentar. Dari Ini Kemas dulu, Ja. Kemas Adi Prasetyo. Bagaimana modal utama sebagai fresh graduate di dunia kerja melampaui zona amannya? Soalnya kan sekarang itu kayaknya bener ya Pak, yang dicari itu memang fresh graduate, tapi dia maunya berpengalaman gitu Pak ya, bener ya? Jadi saya selalu ditekankan sama Bu Puji untuk walaupun jadi fresh graduate harus berpengalaman gitu. Nah, betul. Experience fresh graduate jadinya. Gimana nih Pak? Ya. Program pemerintah itu kan jelas ya. Jadi pemerintah hari ini sedang menggalakkan yang namanya vokasi. Maka banyak muncul orang secara teknikal dia ahli ya. Jadi itu yang harusnya teman-teman ikuti ya. Jadi informasi-informasi itu harusnya diikuti dengan baik. Ya. Jadi kalau fresh graduate, apa yang bisa ditawarkan ya harusnya satu poin tadi, menjadi pembeda gitu. Sekarang banyak lulusan informatika, ada banyak kampus yang menawarkan informatika gitu ya. Ini kita bisa bayangkan berapa setiap tahunnya orang yang lulus di jurusan informatika. Nah, apa yang menjadi pembeda? Nah, itu yang akan didapat gitu ya. Nilai tinggi nggak mungkin, tidak hanya nilai tinggi ya. Nilai tinggi itu paling sekian lah. Saya nggak yakin kok orang-orang pintar itu yang menjadi CEO ya, nilainya itu tinggi itu paling dia rata-rata. Cuman dia mampu memanfaatkan peluang itu dengan baiknya. Contohnya misalkan dia berorganisasi. Secara tidak langsung itu public speaking-nya akan terasa dengan baik. Gitu. Yang kedua, dia memanfaatkan magang itu dengan baik. Ya. Mau ditempatkan dimanapun, kondisi perusahaannya bagaimanapun, dia belajar di sana, maka pengalaman itu yang didapat. Nah, teman-teman kan harus tahu bahwa di Indonesia itu gaji kan standarnya UMK gitu ya. Ini yang benar-benar masa kerja 0 tahun. Sehingga perusahaan itu rata-rata akan mengalami kerugian besar gitu ketika memasukkan karyawan yang 0%. Jadi BUMN itu mengadakan magang itu supaya lulusannya itu S1, D3, D4 itu adalah orang yang siap pakai, siap kerja maksudnya. Tapi tidak siap latih gitu. Nah, selama ini yang terjadi adalah siap latih sehingga masuk ke perusahaan dia baru belajar gitu. Akhirnya perusahaan akan menilai ya satu bulan, 2 bulan, 6 bulan dia sudah kontrakmu habis nggak diperpanjang. Jadi nggak ada nilai lebih. Maka harus dilakukan nilai lebih gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, temukan passionnya kalian itu di mana. Menurut saya sih orang menjual diri itu, mohon maaf, bukan menjual diri dalam hal apa ya, tapi memperkenalkan diri kita ke orang lain. Itu perlu komunikasi yang baik. Nah, bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik, maka belajarlah public speaking harusnya. Sehingga saat bertemu dengan HRD, bertemu dengan perusahaan ya, Anda bisa mendeskripsikan diri Anda dengan baik. Kalau tidak ya tidak ada pembeda. Misalkan masuk, tidak berani tatap muka, terus keringetan bingung ya, kebelet tipis yang mau ke belakang. Ini kan jadi nilai yang kurang gitu ya. Nah harusnya itu sudah dihindari. Saya yakin banyak kok di YouTube atau seminar-seminar yang ya harusnya kalian ikuti lah pagi siang malam. Saya aja kemarin belajar tentang human capital partner ya, itu momennya itu di hari Sabtu Minggu. Ya.
Jadi Sabtu Minggu sudah tidak ada lagi hari libur untuk sekarang, sehingga harus belajar mengupgrade diri. Nah itu harus kalian lakukan, apalagi sekarang banyak forum yang free ya. Nah itu ikuti saja, supaya nanti Anda punya pembeda. Gimana kita mau tahu ya, hanya sebatas kertas, Anda mendeskripsikan saja bingung gitu. Kita jadi tidak tertarik, tapi kalau Anda bisa mendeskripsikan diri Anda lewat performa yang bagus, maka itu jadi hal yang membeda. Kayak gitu. Oke. Saya rasa organisasi itu tempat ini ya, tempat paling pas untuk kita berlatih public speaking, berlatih keberanian, cara berbicara di depan umum, gitu ya. Benar. Bu Puji, Pak Doni. Oh Mungkin iya. saya mau sharing. Ini ya, enggak, ini sekaligus ada pertanyaan, apa gimana? Pak. Ini mungkin berkaitan ya sama yang tadi Pak Doni sampaikan juga terkait gimana sih waktu kita wawancara itu gimana caranya kita itu menghadapi HRD gitu. Misalkan tiba-tiba grogi atau pikiran blank dari Maysiska Anggraini. Kayaknya mewakili suara orang banyak ini, Pak. Suara masyarakat banyak ini, Pak. Boleh mungkin ditanggapi, Pak. Harusnya itu tidak perlu blank. Baik, yang dilakukan adalah mempersiapkan diri ya sebelum interview. Biasanya kalau melamar pekerjaan itu kan ada 6 tahapan ya. Dari apply, terus tes singkat, terus kemudian tes kemampuan dasar atau tes apa ya, tes keilmuan gitu ya. Lalu interview HR, bertemu dengan direksi atau user, terakhir tes kesehatan. Nah, di saat interview harusnya Anda lebih prepare lagi ya, harus menguasai. Misalkan Anda melamar pekerjaan yang di posisi akuntansi. Nah, akuntansi itu kan biasanya orang yang detail, terus dia tidak banyak bicara ya. Bayangkan orang akuntansi itu diisi sama orang yang punya public speaking yang bagus ya. Dia akan bicara terus tuh, maka data perusahaan akan bocor. Nah itu nilai-nilai seperti itu yang harus Anda pelajari sih sebenarnya. Jadi nggak perlu grogi karena harusnya yang grogi itu HRD-nya gitu ya. Kalau HRD ketemu banyak orang kan grogi. Tapi kalian nggak boleh itu harusnya. Caranya bagaimana? Mempersiapkan diri, istirahat sebelumnya atau malamnya. Terus tahu waktu kapan dia harus datang sehingga dia harus siap, tidak terlambat. Terlambat itu mengurangi poin. Atau apalagi di Gersik ya, di Gersik itu cuacanya panas, Anda berkeringat, akhirnya dilihatnya orang itu tidak siap, gitu ya. Secara psikis Anda tidak siap. Jadi nggak perlu grogi, harusnya Anda yang tahu diri Anda sedang berjualan tuh, harus diterima nih perusahaan ini, maka Anda yang lebih siap sebenarnya, bukan HRD. Nanti HRD kan hanya cuma tanya terkait dengan soft skill, tidak sampai detail ke pekerjaan. Biasanya ada tes user nanti ya, atau tes bertemu dengan direksi, itu bicara nanti agak detail sedikit, tapi ini tidak, dengan HRD tidak. Ya, HRD akan melihat bagaimana orang ini bisa dikembangkan atau tidak, terus di posisi mana dia, cocok nggak dengan hasil psikotesnya gitu ya. Itu hanya mengkolaborasikan. Nah, memang di HRD itu ada ilmu untuk melihat apakah orang ini secara informasi dia jujur apa tidak. Maka kalau saya sarankan Anda setiap menampilkan informasi-informasi itu harus jujur. Bisa kebaca ya Pak ya? Bisa dari tes, bisa dari interview itu bisa. Makanya kalau orang nggak contoh misalkan berorganisasi, maka dia nggak akan bisa menampilkan dirinya. Ketika nanti ketemu sama HR, dia akan lebih melihat ke bawah gitu ya, atau dia akan lebih melihat kanan kirinya, atas bawah, tidak tetap langsung dengan HRD. Nah itu menjadi nilai yang kurang gitu ya, seperti itu. Iya, terima kasih Pak Doni. Saya bacakan ya Cak, ini saya Boleh, sudah Bu, bisa silakan. baca. Pertanyaan selanjutnya dari Yuyun Herianti. Nah, ini mahasiswa akuntansi nih Pak. Malah tanya lowongan ini Pak. Ini kira-kira Barata buka magang nggak Pak di pandemi ini? Oke.
Kalau di Barata sekarang kita lagi nyiapkan protokol kesehatannya dulu untuk magang, bagaimana nanti. Nah, nanti kita bisa komunikasi dengan pihak kampus kalau memang protokolnya sudah siap. Tapi sementara ini masih belum, memang kita lagi mengkaji secara nasional bagaimana, tapi secara lokal di Barata memang masih belum kita buka untuk magang. Nanti kemungkinannya bisa magang secara virtual atau magang langsung di sini dengan kondisi yang tidak seperti dulu. Mungkin seminggu bisa jadi sekali melihat kasus-kasus yang ada di perusahaan. Tapi kita manfaatkan secara virtual. Atau nanti kalau protokol kesehatan sudah benar-benar bisa menjamin, maka nanti kita akan buka praktek di Barata. Jadi sementara ini belum ada nih. Ya nanti Begitu. kami koordinasi dengan Pak Doni ya Pak ya. Nanti kalau misalkan buka saya akan menginformasikan ke mahasiswa. Oke Bu. Terima kasih. Siap. Selanjutnya ini ada teman saya ini Pak, Setiawan Purbo Prasetyo ini kalau nggak salah ya. Terus Assalamualaikum, selamat siang Pak Doni, mau tanya kalau yang di PT Barata itu lebih prefer sama yang experience atau yang fresh graduate? Kebetulan beliau sepertinya pernah bekerja di PT Pama Persada Pak, tapi kayaknya pengen kembali ke Jawa. Terus kira-kira kalau PT Barata lebih suka yang fresh graduate atau yang experience? Bisa dijawab Pak. Baik, di Barata untuk berkarir itu banyak ya Pak yang kita lakukan. Fresh graduate juga, experience juga. Kayak saya kan masuknya jalur experience, tapi jalur karir gitu ya. Tapi ada sewaktu-waktu lowongan yang kita buka itu untuk meng-hire orang secara profesional. Nah, nggak mungkin kan kalau anak masih usia 22, 23 gitu ya, pelamar, pasti kita nggak masukkan dia jadi jalur karir profesional. Tapi ada nih di usia-usia yang 35, 40 ini masuk kita hire untuk di jalur profesional ya. Jadi experience-nya yang kita pakai dia. Misalkan di project kita butuh project management. Nah, di sanalah orang yang mampu atau pernah ada di project yang akan kita hire. Kalau memang di Barata sendiri orangnya sudah terplot kemana-mana gitu ya. Jadi kita buka lowongan, orang profesional kita rekrut untuk membantu kita menyelesaikan beberapa pekerjaan ya, beberapa pekerjaan di proyek. Nah, jadi memang ada dua, Bu. Mau experience juga bisa, fresh graduate juga bisa. Seperti itu, Pak. Ya, sudah terjawab ya, tergantung dari kebutuhan PT Barata, seperti itu ya Pak ya. Betul. Kalau di chat ini pertanyaannya sudah habis. Sebenarnya di pendaftaran ada banyak sekali pertanyaannya, tapi terlalu banyak. Sepertinya bagi yang ingin bertanya boleh open mic, dinyalakan kameranya, boleh bertanya. Mas Reza Andika mungkin ini kameranya aktif dari tadi. Mas Reza Andika dari mana? Silakan jika ingin bertanya Mas, open mic, di unmute dulu boleh. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan saya waktunya untuk bertanya. Saya mau bertanya ke Bapak Doni. Ya. Mas dari mana dulu Mas? Perkenalan dulu, Reza Andika dari mana? Iya, saya Reza Andika Agni Febrian Putra dari instansi Institut Teknologi Nasional Malang. Saya mau bertanya Pak mengenai dari PT Barata Indonesia dari tahun 2020 per tahun 2020 ini, apakah lowongan pekerjaan sudah bisa dibuka atau masih menunggu dari pandemi ini selesai, Pak? Oke. Ya, itu aja yang saya tanyakan. Dari Malang, Pak Doni. Siap. Jadi sudah nggak sabar ya? Itu tetangga Brawijaya katanya, Pak. Oh, iya. Silakan Pak Doni. Baik. Kalau untuk lowongan di Barata sendiri memang belum ada ya. Tapi kemarin tim kita di rekrutmen itu sudah koordinasi dengan kementerian untuk membuka lowongan bersama. Jadi ditunggu, terus saran saya sih tetap coba ikuti Instagram atau informasi-informasi secara media sosial seperti tadi ya FHCI atau
akunnya dari Kementerian BUMN kapan BUMN itu membuka lowongan bersama. Tapi kemarin kita sudah koordinasi, memang akan ada perekrutan bersama di BUMN. Mudah-mudahan di tahun ini atau enggak di awal tahun ya, sehingga teman-teman bisa join nih dengan kami. Kan sayang ya, orang-orang hebat, orang-orang anak muda yang masih punya kemampuan ya, powerful, yang baik, akhirnya harus direkrut sama perusahaan yang lain atau perusahaan swasta yang uh, tidak tidak gabung dengan perusahaan kami gitu ya, tidak di BUMN, maka kita juga sendiri yang eman gitu ya. Harusnya mereka bisa join sama kami membangun industri dalam negeri menjadi lebih baik. Jadi ditunggu saja Mas, mudah-mudahan nanti ada, dan harusnya Anda join tuh di Instagramnya maupun di media sosial yang lain. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Oke. Boleh follow Karir UISI Mas Rezandika, nanti ada info Sudah, dari Ibu. Doni, saya kirim ke situ. Promosi Sudah. jadinya Pak Doni ya. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi, silakan. Iya. Terima kasih Mas. Ayo, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cak, pilih nih Cak, siapa yang mau bertanya Cak? Ayo teman-teman yang lain nih yang mau tanya, mumpung kita langsung dihadapkan dengan HRD-nya, tapi belum di masa-masa wawancara nih. Jadi kita korek-korek dulu nih tips and trick-nya langsung. Ayo teman-teman, silakan. Di sini ada teman-teman saya yang juga magang bersertifikat di Petro. Ada Monica, ada Wafi, ada Balkis, ada Rosita. Pak, Silakan. mungkin kalau enggak saya kalau kita yang tanya. Ya Cak, silakan tanya Cak, boleh. Jadi kalau misalkan kita Boleh. bicara tentang jurusan ini sedikit nih Pak peluangnya gitu, tapi jurusan yang lain banyak gitu. Ya. Sebenarnya akhirnya kita sampai pada pertanyaan, penting nggak sih Pak, sama maksudnya sesuai gitu jurusan sama bidang apa yang kita apply gitu. Penting nggak sih Pak? Kan mungkin aja misalkan anak mesin tapi ketua BEM gitu, jadi public speaking-nya bagus, dia sudah terbiasa untuk menganalisis sifat manusia mungkin, jadi dia nggak kalah gitu Pak sama anak psikologi. Betul. Gimana tuh Pak? Menganalisis sifat manusia ya. Iya. Di mana tuh Pak? Ngeri ya. Jadi memang background-nya perusahaan itu nanti juga akan menentukannya. Jadi misalkan apa ya? Misalkan dia perusahaan yang bergerak di bidang supplier atau apa ya, kalau di BUMN itu dia akan lebih banyak berhadapan dengan orang lain ya, atau customer lain, maka salah satu yang diambil mungkin public speaking-nya gitu. Jadi kita harus juga pintar-pintar melamar ya. Jadi sama kayak kita mau masuk ke perguruan tinggi, ke jalur apa, itu juga harus kita bisa petakan dulu. Karena memang jurusan itu nanti menentukan masuk ke posisi yang mana kan. Misalkan perusahaan itu pasti membuka lowongan, dibutuhkan tenaga atau staf di bidang kepersonaliaan misalkan. Nah, yang dia butuhkan tidak hanya bicara psikologi, manajemen atau hukum, tapi bicaranya tentang pajak. Ada juga orang personalia itu mengurusi pajak dari gaji karyawan. Nah, ini harus dibaca betul ya, supaya nanti dia bisa masuk dalam komposisi itu. Selain background dari perusahaannya. Ya. Kalau perusahaannya nanti bidangnya itu bukan bidang yang tidak membutuhkan public speaking yang bagus, maka teman-teman ya public speakingnya standar aja mungkin bisa masuk. Tapi paling tidak poin menjadi pernah ikut organisasi itu poin lebih ya. Poin lebih sehingga teman-teman bisa masuk ke perusahaan tersebut. Itu kalau saya pernah sharing ya. Saya dulu masuk data itu, saya dulu pernah tes ya. Ini contoh nih di PJB Service. Ada 30 lulusan psikologi yang diterima waktu itu. Saya melamar di PJB Service
itu hari terakhir saya nggak nyangka bisa keterima. Jadi ketika masuk diumumkan posisi saya itu posisi nomor 30 paling terakhir dan satu-satunya usaha kampus swasta yang mendaftar. Saya juga bingung yang lolos tuh kampus negeri semua. Oke. Berarti itu challenge yang sudah saya menangkan satu tahap gitu ya. Terus kemudian saya coba bertahap ke berikutnya ikut tes. Saya gagal di tes interview dengan user. Tapi saya melihat bukan tes itu yang salah, tapi komposisinya. Jadi saya memang tidak melihat komposisi berapa yang diterima di situ. Yang penting saya coba untuk gimana sih rasanya ikut tes gitu ya. Kayaknya saya gagal. Nah, di Barata pun juga sama. Jadi di Barata di tahap akhir itu saya ketemu sama dua orang, tiga sama saya itu di komposisi HRD, satu dari UPI Bandung ya, satu dari Airlangga Surabaya. Nah, ya untungnya yang dicari adalah orang yang pengalaman organisasi gitu. Saya juga rezeki mungkin karena ketika saya interview komunikasi sama calon lawan saya gitu ya bahasanya. Saya tanya yang dari UPI, dia pengalaman kerja di Sinarmas waktu itu. Berapa karyawannya kalau di HRD kan tanya ya. Kamu menangani berapa orang? Dia menangani 2.000 orang. Terus yang satunya itu sekitar 600-700 orang. Saya kebetulan menangani 2.500 orang di perusahaan yang lama. Lalu background-nya dilihat, Bang. Jadi ketika waktu saya di interview sama direksi, pertanyaan yang pertama saya ditanyakan adalah kenapa kamu bisa menjadi ketua BEM waktu itu. Bukan pertanyaan yang teknikal ya. Misalkan kamu pernah nggak mengeluarkan orang atau berkara di pengadilan hubungan industrial? Nah, tidak, tapi kenapa kamu bisa jadi ketua BEM waktu itu? Dan hasilnya memang itu powerful ya, jadi bagus kemudian diterima gitu. Jadi teman-teman yang sekarang sudah organisasi, sekarang sudah punya background itu, pernah menjadi apa, itu luar biasa. Okay. Seperti itu. Tuh teman-teman ternyata penting pengalaman berorganisasi. Betul. Bu Puji sepertinya lupa on mic-nya Bu. Masih di Oh mute. iya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya, silakan ada lagi yang ingin ditanyakan. Ini saya penasaran, tadi ada Nur Hadi Aldo. Siapakah gerangan? Apakah ini opening? Nur Hadi Aldo, saya ingat dengan meme-meme ini orangnya nyata Pak Nur Hadi beneran atau bukan? Buzzer kayaknya Bu Buzzer. Buzzer, oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ingin ditanyakan Amanu Indra Lumaksono. Dari mana ini Mas Amanu? Mas Amanu masih di sana? Malu-malu ini sepertinya. Ayo yang lain, silakan. Kalau tidak, saya bacakan. Orang. Kenapa? Masih ada 67 orang, Bu, di sini. Ya, masih ada 67 orang. Sebenarnya masih ada pertanyaannya banyak sekali. Ini maksudnya supaya dua arah gitu ya. Ini pertanyaannya sebenarnya lebih teknis sih, Pak. Sepertinya kendala mahasiswa itu mereka suka grogi ketika wawancara. Jadi kebanyakan pertanyaannya gimana sih Pak tips dan trik? Wah, bukan ranahnya Pak Doni, jangan sendiri itu ya. Seperti itu. Nah, ini ada yang curhat ini, Pak. Bagaimana jenjang karir yang bisa dilalui wanita? Wah. Oh, saya nanti curhat sama Bu Puji aja kayaknya ya. Oke. Terkait ini magang sudah terjawab. Ada di kolom komentar, silakan. Ada pertanyaan dari Wafi. Ini dari Informatika UISI juga, Pak. Assalamualaikum Pak, saya Wafi. Mau bertanya apakah BUMN juga mencari karyawan yang bisa berbahasa asing? Nah, how important is that untuk bisa berbahasa asing, Mbak? Salah satu nilai poin tambah yang dilakukan atau yang dicari sama seorang HR, khususnya di BUMN ya,
mampu berbahasa asing. Saya punya atasan hari ini jadi General Manager Biro HC. Anda tahu gelarnya apa? Gelarnya adalah Sarjana Pendidikan. Wow. Ya. Kalau saya tanya, Sarjana Pendidikan apa, Pak? Dia latar belakangnya adalah bahasa Inggris. Oke. Nah, Pendidikan bahasa Inggris. pendidikan bahasa Inggris. Nah, pada saat masuk di Barata dulu, tugas pertama dia adalah mentransit literasi ISO yang dulunya itu berbahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Jadi apa? Apakah BUMN tidak mencari karyawan atau calon karyawan yang bisa berbahasa Inggris? Jelas dicari dong. Jadi itu nilai tambah yang teman-teman bisa utarakan nanti saat interview, saat portofolio di CV. Maka untuk pertama agar supaya bisa dilihat ya portofolionya itu bisa interaktif ya, komunikatif yang baik gitu ya di sana itu sehingga orang membacanya itu jelas. Sehingga kemampuan Anda dalam berbahasa asing itu bisa jadi nilai lain yang membedakan Anda dengan calon karyawan yang lain. Jadi di sini juga ada contohnya seperti itu ya, tadi saya utarakan. Orang lulusan SPD sekarang jadi GM Biro HC. Ini kalau di jalur karir harusnya nggak ada tuh orang lulusan sarjana pendidikan. Ya di peta jalur karir orang yang ada di posisi GM HC itu adalah orang yang kalau dulu ya adalah orang yang lulusan psikologi, hukum, manajemen. Tapi saya sudah mengalami 2 periode di mana dipimpin sama orang yang di luar dari itu. Ternyata kompetensi secara hard skill itu tidak menentukan dia ada di posisi tertentu gitu. Tapi salah satu yang menentukan dia adalah soft skill. Orang HC itu kan bisa ketemu sama orang lain ya, karena yang dulu adalah karyawan gitu ya. Terus bagaimana dia bisa berbicara dengan serikat pekerja. Nah itu yang dibutuhkan sama orang HC. Maka sekarang sudah mulai bergeser nih. Mau disiplin ilmu apapun dia bisa masuk ke HC asalkan dengan tanda kutip dia mau mengembangkan kompetensinya. Kalau tidak ya nggak bisa. Jadi BUMN pasti mencari karyawan atau calon karyawan yang bisa berbahasa asing. Bahkan ada yang ekstrim itu menjadikan tes ya, tes tersendiri ya berbahasa asing. Jadi tetap semangat. Dan kalau Anda punya kemampuan dalam berbahasa asing, berarti lagi-lagi Anda punya start awal yang lebih baik gitu. Sekarang bagaimana caranya Anda bisa mengenalkan diri Anda ini? Kalau Anda bisa mengenalkan diri Anda ke tempat atau ke orang yang tepat, maka jalannya akan mulus. Tapi kalau Anda bisa berbahasa asing, tapi Anda mengenalkan diri Anda ke siapa, misalkan ke security gitu ya, nggak tepat juga itu. Kayak gitu ya. Jadi penting itu bahasa asing. Penting ternyata berbahasa asing nih. HC itu human capital ya, jadi kayak HRD. Barangkali nanti ada yang bertanya-tanya HC itu apa. Betul. Kalau saya sedikit kasih gambaran revolusi human capital itu dulu kan personalia ya. Personalia itu administratif dulu, terus naik ke SDM, bagaimana SDM itu diberdayakan, terus naik ke HRD, orang di development, sekarang ke HC, human capital, berarti orang itu dijadikan aset. Maka asetnya itu yang Anda harus kuatkan ya. Kalau Anda memang aset nanti akan dikembangkan. Seperti itu. Oke. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Biar agak berisik. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Lagi. Mumpung kita ketemu nih langsung dengan Pak Doni dari perwakilan HRD PT Barata. Oh, saya mau tanya lagi, Pak. Jadi gini Pak, kalau misalkan kita cari-cari
lowongan pekerjaan gitu biasanya kan ada tulisannya berpengalaman minimal 1 tahun gitu Pak ya. Nah, berpengalaman yang dimaksud ini gimana Pak? Soalnya ada beberapa yang waktu itu saya apply itu kayak pengalaman magang itu dihitung sebagai pengalaman kerja. Tapi ada juga yang kalau mau diklaim as pengalaman kerja berarti ya itu ketika kita udah beneran punya kontrak selesai kerja gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Oke, kalau di Barata sih magang itu kita hitung ya untuk apa namanya termasuk dalam pengalaman kerja karena dia mengalami proses di mana dia harus masuk dan pulang sama seperti karyawan gitu. Jadi kalau di kami memang dihitung termasuk pengalaman kerja. Memang bobotnya yang akhirnya menjadi pembeda. Nah kalau magang PMMB memang menjadi sama karena dia harus menghasilkan output kan. Jadi berbedanya di situ. Nah pengalaman yang dimaksud memang pengalaman bekerja di kebanyakan sih HRD mintanya adalah pengalaman yang sesuai dengan bidangnya gitu ya. Apapun posisi Anda waktu menjadi pengalaman itu yang dinilai ya. Jadi misalkan Anda pernah bekerja orang informatika, tidak di informatika tapi di HR, terus Anda melamar pekerja di HR itu biasanya menjadi poin. Jadi tidak hanya bicara tentang Anda informatika, tapi bisa jadi itu pengalaman yang lain yang diminta ya. Tapi memang ada juga yang disesuaikan dengan bidang pendidikan, terus bidang kerja, sama lowongan di perusahaan. 1 tahun kamu lulusan psikologi, terus bekerja di HR, sekarang melamar di HR, ya itu juga ada juga yang mengambil orang atau pelamar yang seperti itu. Memang variatif sih. Jadi tinggal bagaimana Anda bisa masuk lolos gitu kan. Kalau kata orang Jawa itu bejo. Ya. Bejo. Semua orang bejo. Betul. Tapi tetap disiapkan ya. Jadi PMMB belajar sini Pak. Jadi awalnya di Petrokimia 1 batch ternyata performanya bagus, minta dikontrak lagi. Ya silahkan asal skripsinya selesai kayak gitu Pak. Ternyata dia bisa lulus 2,5 tahun Pak. Sekarang dia sudah menempuh target saya, jadi PMMB selesai, terus skripsinya selesai, sekarang lanjut lagi PMMB. Nggak tahu mungkin habis ini menikah Pak, kita tunggu. Oh gitu ya. Amin gitu ya, amin. Iya Mbak, dan terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan dari Sari Stianingsi, apakah ingin open mic? Silakan Mbak Sari, mau dinyalakan kameranya. Nyalakan kamera atau dibacakan? Malu-malu sepertinya. Bacakan Cak? Dibacakan. Okay. Saya ingin menanyakan, selain pengalaman organisasi, apakah sertifikat atau sertifikasi tertentu dapat mempengaruhi penerimaan karyawan? Adakah rekomendasi sertifikasi yang cocok bagi calon fresh graduate? Tuh, ini berarti undergraduate nih, Sari. Jadi gimana tuh Pak mengenai sertifikasi? Sertifikasi itu sama sertifikat ya, itu juga penting ya untuk kita menjadi nilai tambah selain organisasi tadi. Jadi ketika Anda mengupgrade diri lewat meningkatkan kompetensi dengan membuktikannya mendapatkan sertifikat atau sertifikasi, maka nilainya akan lebih gitu ya. Bahkan itu bisa jadi nanti jadi nilai kalau di Barata tuh gini, kita punya jalur yang namanya MT ya, kita buat grid ya. Lalu kemudian calon karyawan itu melamar dan masuk, kita tes diterima. Yang menjadi nilai lebih dari orang yang punya sertifikasi itu biasanya di salary nanti. Contoh misalnya kita punya, kalau ada kampus yang, kalau di manufaktur itu kita butuh yang namanya K3LH gitu ya. Dia sertifikasi AK3 umum, maka perusahaan itu akan menilai lebih sertifikasinya itu
ketika nanti penerimaan salary gitu. Jadi membedakan. Meskipun angkatannya sama, nanti itu yang membedakan dia dengan temannya yang lain. Nah, maka penting juga sertifikasi yang harus Anda miliki. Misalkan K3 tadi Anda harus punya yang namanya K3 umum. Atau kalau misalkan HRD itu ada banyak skema SKK ini yang bisa didapat sehingga Anda bisa nanti sertifikatnya itu atau sertifikasinya itu diberikan atau ditunjukkan ke HR menjadi nilai lebih gitu. Jadi sekarang memang hampir beberapa perusahaan menggaji karyawan itu sesuai dengan tingkat kompetensinya. Semakin bagus kompetensinya dia, maka akan dibayar mahal ya. Itu penting. Kayak Salah gitu. satu pembeda juga ya Pak ya? Betul. Betul. Salah satu pembeda. Makanya ikuti aja sertifikasi ya. Ya. Itu kalau ikut PMMB ada beberapa perusahaan memberikan sertifikat profesi juga, ya? Betul, betul. Termasuk itu, karena perusahaan tersebut punya lembaga sertifikasi, jadi dia berhak untuk mengeluarkan sertifikat sesuai dengan bidangnya yang dia lakukan. Keluar sertifikasinya itu lumayan juga, dia dapat sertifikat industri, dia juga dapat sertifikat kompetensi, maka harusnya dia 2 level di atas anak-anak magang yang biasa gitu. Nah ini teman-teman harus baca peluang itu supaya nggak ketinggalan gitu ya. Gitu. Ya benar. Ya pada dasarnya kampus di sini misalkan yang saya tahu UISI itu sudah memfasilitasi banyak hal untuk dipersiapkan untuk mempersiapkan dari mahasiswa ya. Tinggal mahasiswa tuh mau aktif atau enggak, mau belajar atau enggak. Betul. Gitu ya. Sudah enak sekali gitu ya. Iya. Saya dulu kayaknya disuruh mandiri dulu itu saya. Iya, betul. Saya juga masih cari-cari sendiri. Iya. Ini karena mahasiswanya masih sedikit sudah difasilitasi banyak, namun ada beberapa yang memang belum memanfaatkan. Iya. Ya kemarin ada dari Semen Indonesia itu memberi sertifikasi. Petro juga sebenarnya memberi sertifikasi juga ya Cak ya. Terus ada PLN PJB itu sudah memberikan. Betul. Memang perusahaan-perusahaan yang punya LSP diharapkan memberikan sertifikasi. Nah itu harus dimanfaatkan betul. Iya mantap. Keren banget lah intinya ya. Pesan saya sih silakan dimanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kampus, apalagi di sini untuk mahasiswa saya di UISI ada loh mahasiswa dari kampus tetangga yang ingin join Pak karena ingin ikut magang sertifikat. Oke. Tapi kan seharusnya ya akhirnya saya kontak ini Pak dari pusat karirnya untuk ayo join dulu sama SHCI gitu karena ada kampus tetangga di UISI ya mohon maaf tidak bisa karena kami merekomendasikan mahasiswa UISI. Betul. Ya seperti itu. Kayaknya waktunya sudah habis saja. Saya ambil kesimpulan dulu intinya yang ingin saya tanamkan, yang ingin Pak Dodi tanamkan ya saya ingin menyampaikan. Itu sangat penting gitu. Silahkan Anda tambah, misalkan kapasitas tidur Anda diganti dengan latihan bahasa Inggris. Terus jam tidur Anda, jam main Anda silakan diganti dengan latihan public speaking. Dan menambah skill apapun yang bisa menjadikan Anda itu beda dengan yang lain. Seperti itu ya. Nah, terus ada lagi ini yang saya ulangi sekali lagi bahwa media sosial itu adalah menjadi salah satu jalan yang utama BUMN dalam rekrutmen karyawan. Jadi hati-hati gitu ya postingannya itu jejak digital itu tidak akan pernah hilang sungguh postingan sudah dihapus gitu ya. Betul. Jadi hati-hati dengan jejak digital. Mulailah menjaga tangan untuk tidak mengetik yang aneh-aneh gitu, apalagi berbau provokasi, sara, bullying dan lain-lain. Itu bakal merusak itu Pak ya kalau masuk BUMN. Jadi hati-hati. Ini saya ulangi lagi. Iya. Kayak buah si Marakamu. Iya, benar banget. Nanti IPK-nya sudah 3,9999 gitu. Sertifikatnya sudah 10. Ternyata postingannya provokatif. Wah, pantesan ini yang nggak kerja-kerja. Ternyata ada postingan yang provokatif atau mungkin berbau sara seperti itu. Jadi hati-hati banget.
Terus kemudian, nah ini yang mungkin yang di usianya adik-adik sekarang itu yang kebanyakan masih idealis Pak Doni. Jadi coba belajar lebih fleksibel, jadi jangan terlalu yang saklek, pokoknya aku maunya gini, nggak mau gini, itu mohon dilenturkan lagi gitu ya, supaya lebih fleksibel seperti itu. Terus tadi diberikan informasi Pak Doni, diberi pesan kalau kemampuan public speaking itu juga perlu diasah. Nah, ini cocok banget untuk tema selanjutnya ya. Insya Allah nanti selanjutnya kami akan ada pelatihan public speaking. Atau jika teman-teman ada request ingin belajar apa lagi, boleh disampaikan di feedback ya. Sebelum saya kembalikan ke Caca, Pak Hafiz, persembahan untuk Pak Doni. Kami berikan untuk Pak Doni ini Pak. Ini kalau mau dikirim ke Barata boleh Pak. Kalau boleh. mau saya kan via email juga boleh, mau diedit ada istrinya gitu Pak. Ini karya dari kepala bagian kemahasiswaan Mas Asgi Pak. Dia sudah menggambar banyak. Ya, ini persembahan kami untuk Pak Doni. Terima kasih dan sudah berbagi ilmu kepada kami. Ini sangat-sangat bermanfaat ya Pak. Mudah-mudahan memberi banyak insight kepada teman-teman. Betul, amin. Oh iya, masih ada. Iya. Kita dengarkan dulu ya. Oke. Oke. Sebelum saya kembalikan ke Caca, kita pilih dua terbaik. Oh, sorry. Pak Doni mungkin diangkat dulu kan? Mohon maaf. Oke. Iya. Mohon maaf Bu, gak kedengeran. Mohon maaf. Iya. Sebelum saya kembalikan ke Caca, kita pilih dua penanya terbaik ya. Saya pilih satu, Caca pilih satu. Saya pilih ini, Cak, yang masih on, Rezandika Agni Febrian. Ya, selamat mendapatkan voucher GoPay 25.000. Nanti silakan nomornya dikirim ke chat atau di DM di IG Karir ya, Mas Reza. Iya, baik Ibu, terima kasih. Ya, Caca pilih satu, Cak. Saya pilih yang mewakili pertanyaan umat hidup banyak ya, Mas, kemaslahatan bangsa ini yang mengenai gimana kalau wawancara tiba-tiba grogi, Mbak Meisiska Anggraini. Wah, selamat. Mbak Meisiska mana, Mbak Meisiska? Mbak Meisiska. Nanti gimana Bu teknis klaim hadiahnya nih Bu? Yang hadiahnya bisa nomornya di chat di sini. Kalau khawatir di chat temennya bisa di DM ke ini ya, ke IG Karir UISI ya, nomornya ya. Oke, silakan DM ke IG @karirwisi. Luar biasa. Terima kasih Bu Puji. Ya, voucher sama-sama. GoPay 25 jutanya sangat atas ya. Oke. Ayo saya kembalikan ke Caca nih. Oke, terima kasih Bu Puji Andayani. Terima kasih juga Pak Doni. Hari ini sudah banyak sharing kita tentang gimana sih nanti apa aja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi dunia kerja ya. Semoga setelah ini semua peserta, teman-teman dari UISI maupun dari luar UISI bisa memanfaatkan momen ini buat makin mempersiapkan diri ya. Jadi setelah ini kita bisa nyiapin skill kita, bisa nyiapin mental kita ya, biar tadi nggak gemeteran kalau ngadepin HRD waktu wawancara ya.
Oke, saya rasa alhamdulillah hari ini bermanfaat sekali. Jangan lupa teman-teman peserta semuanya untuk mengisi link feedback yang sudah dikirim sama panitia di kolom chat. Silahkan dicek dan diisi. Saya mohon maaf selaku pembawa acara apabila ada kesalahan, apabila ada salah kata, tingkah laku. Mohon maaf, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih sekali lagi Pak Doni, Bu Puji, terima kasih. Kita mau foto bersama? Ya, foto bersama dulu ya. Oke, Nyalakan dulu kameranya. Silakan nyalakan kameranya semua. Kita mau foto bersama. Kabar-kabarnya kalau masuk ke IG Karir UISI, followers naik 100 minimal. Yuk, nyalain yuk. Ya. Silakan, ayo. Retno Mardia. Yang foto siapa ya? Mas Hafiz sudah siap nge-screen Mas Hafiz? Bentar Bu. Wah. Ini kita udah action. Saya bantu Pak Mas Doni Hafiz. boleh dinyalakan lagi Pak Doni? Mau menginstruksi gaya foto yang seperti apa yang dilirik HRD ya. Kayaknya fotonya harus gini Bu, biar top. Oh iya betul. Sudah siap Pak Hafiz? Oke. 1, 2, 3. Weh, mantap. Lagi spirit ya, spirit UISI. Spirit wisi. Wah, biasanya di akhir gini kita spirit wisi dulu. Udah. Oke. Oke. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih sahabat. Sama-sama. Amin. Kita Saya ketemu tutup. ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. See you soon.